Garuda di dadaku, Malaysia di perutku. Itulah luahan warga perbatasan yang ada di Indonesia dan Malaysia. Keinginan mereka untuk bergabung dengan Indonesia, sebuah negara yang jauh lebih memahami hak mereka, semakin kuat. Malaysia mengalami kerugian besar sebagai akibat dari kebijakan ekonomi Indonesia yang semakin kuat. Hal ini secara langsung disebabkan oleh dominasi tenaga kerja Indonesia yang membayar pajak tinggi di Malaysia, yang memungkinkan Indonesia untuk memanfaatkan potensi ekonominya secara efektif. Indonesia semakin menunjukkan kekuatannya sebagai negara dengan ekonomi terkuat di ASEAN. Pertumbuhan produk domestik bruto yang mencapai angka signifikan mendapatkan pengakuan luas dari berbagai media internasional, menandakan kemajuan yang pesat dalam berbagai sektor. Dalam konteks ini, ketahanan pangan Indonesia dapat dijadikan contoh bagi negara lain, termasuk Malaysia. Dengan sistem distribusi yang efisien, Indonesia mampu menghindari krisis pangan yang terjadi di negara tetangga, sekaligus memperkuat posisinya di pasar regional. Pendapatan di Malaysia memang lebih besar dibanding Jakarta. Tapi kira-kira sebanding nggak ya sama biaya hidup di sini? Jujur dulu pas awal aku pindah ke Malaysia, setiap beli sesuatu aku langsung hitung dan konversi ke rupiah. Jadinya terasa lebih mahal. Padahal kalau dilihat dari gaji yang aku terima di sini, harga tersebut masih masuk akal banget loh. Contoh untuk sewa tempat tinggal. Dibandingkan dengan Jakarta, menurutku harga sewa di sini masih terjangkau. Apalagi dengan fasilitas apartemen yang sudah fully furnished, lengkap dengan gym, kolam renang, sauna, dan bahkan beberapa apartemen juga menyediakan lapangan badminton. Harga sewa per bulan tergantung dari tipe kamar dan lokasi apartemen. Untuk tipe kamar medium balcony seperti yang aku tempatin sekarang, harga sewanya Rp800 atau sekitar 2,9 juta per bulan. Terus kalau buat makan sehari-hari gimana tuh? Untuk makan siang dan malam biasanya aku masak dan belanja bahan makanannya seminggu sekali. Pengeluaran per minggunya biasanya nggak lebih dari Rp100 atau sekitar Rp350.000. Tapi untuk lunch di kantor, kadang aku juga order GrabFood bareng temen-temen atau makan di food court di mall bawah kantor. Biasanya habis nggak lebih dari Rp15 atau sekitar Rp50.000. Nah, kalau untuk transportasi sehari-hari, kalian nggak perlu khawatir. Jaringan transportasi umum di sini luas dan menjangkau berbagai lokasi. Biasanya dalam sebulan, aku cukup top up Rp100 sampai Rp150 atau sekitar Rp350 sampai Rp500.000. Dengan nominal tersebut, udah cukup untuk digunakan di LRT, MRT, bus, atau monorail. Kira-kira itu dia biaya pengeluaran hidup di Malaysia. Dengan jumlah pengeluaran tersebut, aku masih bisa saving, kirim uang ke orang tua, dan juga jalan-jalan sama temen saat weekend. Semoga sharing ini bisa kasih gambaran soal biaya hidup di sini ya. Kalau kalian punya pengalaman atau tips lainnya, yuk komen di bawah. Nggak usah munafik, nggak usah membuat berita bohong tentang negara tetangga kita yaitu Malaysia. Sedikit-sedikit Malaysia panik, Malaysia ketar-ketir, Indonesia diuntungkan. Ekonomi di Malaysia sedang tidak baik-baik saja, ekonomi di Malaysia krisis. Saya sebagai orang Indonesia itu merasa kesal ya, melihat berita-berita yang tidak sesuai fakta yang disebarluaskan oleh segelintir YouTuber Indonesia. Anehnya, penontonnya ratusan ribu, bahkan ada yang tembus jutaan. Padahal kutipan-kutipan video tersebut tidak diambil dari sumber yang fakta atau sumber yang nyata. Ini sangat disayangkan ya. Dan motifnya sih nggak tahu juga kenapa harus menciptakan berita bohong seolah-olah negara tetangga kita itu dalam keadaan tidak baik-baik saja. Seolah-olah negara Indonesia lah yang paling maju, paling luar biasa, paling hebat. Bangga kepada negara kita itu wajib. Tetapi menyebarkan berita bohong seperti ini sangat-sangat miris dan tentunya membohongi masyarakat yang ada di Indonesia. Pada faktanya, orang Indonesia yang bekerja di Malaysia, mas-masnya yang daripada Jakarta kerja di Malaysia, begitu sangat kagum dengan suasana yang ada di Malaysia. Dan dari segi harga makanan juga begitu sangat murah. Sejak kapan Malaysia krisis beras, krisis apa, krisis itu? Enggak. Kalaulah Malaysia krisis, pasti orang-orang Indonesia yang bekerja di Malaysia akan balik kampung semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku semua? Kali ini berita yang sangat menghebohkan. Di sisi lain, oknum atau segelintir YouTuber Indonesia selalu membuat berita bohong dan dikaitkan dengan negara tetangga kita. Namun di sisi lain, pada faktanya, negara tetangga kita yaitu Malaysia begitu sangat
membantu perekonomian orang-orang yang ada di Malaysia, khususnya para TKI. Dan baru-baru ini di daerah perbatasan Kalimantan Utara juga ada demo dengan membentangkan tulisan Indonesia di dadaku, Malaysia di perutku, menuntut karena akses jalan di sana tidak dibangun-bangun. Jadi di sini saya ingin bercerita. Fasilitas di Malaysia, seperti jalan rayanya, seperti fasilitas umumnya, lebih maju Malaysia. Dan ini perlu kita akui. Nggak usah bohong, nggak usah munafik. Nggak usah seolah-olah kamu jangan jelek-jelekkan negara kita. Faktanya memang seperti itu. Ini info sebagai bentuk saling memberi informasi, biar teman-teman juga tahu. Jadi, di Malaysia, uang pajaknya dibangunkan untuk fasilitas masyarakatnya. Kalau di negara kita, kasus-kasus korupsi begitu sangat luar biasa. Kasus impor gula, ratusan miliar. Kasus yang baru-baru ini, jumlahnya bukan ratusan triliun. Pertamina yang menjadi pembahasan di negara Asia Tenggara, sebab beritanya viral, heboh di media internasional. Sampai-sampai bisa mencecah 1.000 triliun. Berita terbarunya, korupsi 1.000 triliun. Ini sangat-sangat miris ya. Kadang saya berpikir, kenapa sih pejabat yang korupsi di Indonesia begitu sangat-sangat jahat dan terbilang sangat rakus. Gaji kalian sudah besar, tapi kalian begitu sangat-sangat luar biasa kejahatannya hingga menjadi sorotan di media internasional. Kesannya sangat jelek sekali atau dampaknya sangat jelek sekali untuk negara kita. Kenapa bisa-bisa berbagai investor asing yang ingin berinvestasi di Indonesia tentunya juga pikir-pikir karena dengan kasus mega korupsi yang luar biasa. Dan inilah sederetan berita terviral hari ini. Masyarakat yang ada di perbatasan Malaysia protes, unjuk rasa. Kalau ada berita-berita yang sangat-sangat bikin kita tidak masuk akal, salah satunya segelintir YouTuber Indonesia selalu membuat berita Sabah dan Sarawak akan gabung bersama Indonesia. Itu maksud tujuan kalian membuat berita seperti itu apa? Faktanya loh, orang di perbatasan mereka sampai demo karena jalan tidak diperbaiki. Dan inilah berita terviral hari ini. Menyelesaikan masalah krayan ini kan jalan tembus itu ya. Kita terus mendorong. Ya sepanjang nggak ada jalan tembus, ya kita terdekat di Indonesia, ya Malinau tentunya, kondisi krayan akan seperti ini terus. Kita akan selalu bergantung dengan Malaysia dan pasokannya juga terbatas ya kan. Beda kalau jalannya tembus ke Malinau ya kayak berapapun kita butuh ya nggak ada masalah. Ya, maka kita terus mendorong karena tidak akan mungkin terus bergantung dengan pesawat ini, dengan pesawat yang ada saja hanya untuk mobilitas manusia, sementara untuk pasokan barang itu dengan menggunakan pesawat kosnya sangat tinggi dan kapasitas angkutnya juga sangat terbatas. Miris, sangat miris jalan perbatasan Indonesia Malaysia. 2 hari 2 malam. Baru sampai di sini. Ngeri. Uang korupsi kalau dibangunkan jalan bagus, ratusan triliun dikorupsi, tapi tidak pernah melihat keluh kesah rakyat. Lihat, Kasihan jalan betul kami orangan nih. di perbatasan 2 Malaysia hari Indonesia. sudah 2 malam sudah di sini, nggak makan-makan. Sabar mas. Memang sangat miris. Gimana ini? Dan ini bukan hanya terjadi di daerah Bilang Kalimantan santai, kawan. saja. Gimana mau santai? Sabar mas, santai. Santai kawan. Gimana mau santai kalau begini jalannya? Botok. Sabar mas. Masyarakat di dataran tinggi Krayan
Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara melakukan Garuda aksi di dadaku, demonstrasi Malaysia di di kantor perutku. Camat Krayan Selatan, Kamis, 27 Februari Membentangkan bendera Malaysia 2025, dan Indonesia. siang. Puluhan aksi massa perbatasan RI Malaysia yang mengenakan pakaian adat Dayak itu datang membawa sejumlah tuntutan kepada pemerintah pusat. Satu di antara 6 tuntutan aksi massa adalah meminta kepada Presiden RI Prabowo Subianto untuk segera menetapkan Krayan Raya sebagai DOB atau Daerah Otonom Baru. Rasa kecewa masyarakat Krayan kepada pemerintah pusat yang disampaikan aksi massa tampak dari berbagai macam kalimat pada spanduk. Garuda di dadaku, Malaysia di perutku. Terima kasih Malaysia, bunyi tulisan di spanduk yang dibentangkan masyarakat Krayan. DOB Krayan atau pindah Malaysia, bunyi tulisan protes masyarakat. Tak hanya itu, masyarakat di perbatasan Kaltara ini juga membawa atribut bendera Malaysia saat menyampaikan kekecewaan mereka terhadap pemerintah. Usia Indonesia sudah masuk 80 tahun, tapi sampai saat ini masyarakat adat di wilayah perbatasan belum merasakan kemerdekaan seutuhnya. Ungkap Koordinator Lapangan Aksi, Dona Sepianto kepada tribunkaltara.com. Menurutnya, infrastruktur jalan di Krayan masih sangat tidak layak. Ditambah kebutuhan pokok masyarakat di Krayan sampai hari ini masih bergantung pada negara tetangga yaitu Malaysia. Masyarakat Krayan, Garuda di dadaku, Malaysia perutku. Begitulah rintihan mereka yang duduk di persempadanan Malaysia, Sabah, Sarawak dengan Nunukan, dengan Kalimantan. Akhirnya mereka tunjuk perasaan di pejabat pemerintah Indonesia menyeru Presiden Prabowo mencari jalan bagaimana mereka hendak mencari makan di Malaysia. Pada menghujat Malaysia tu, buat video yang gini, bantu kerajaan, bantu buka mata pemerintah anda. Kesian tu penduduk-penduduk sana. Betul, Pak. Kami sebagai rakyat Malaysia tidak kena mengena pun kesian. Simpati pada benda-benda yang seperti ini. Sebab sifat manusiawi kami ini berada di dalam hati kami. Iya. Kesian itu. Kalau tidak, masakan mereka tunjuk perasaan. Sebab kesusahan dalam menjalankan kehidupan. Nanti dibilang nanti ramai yang marah dong. Tapi inilah hakikatnya. Betul sekali, Pak Cik. Kita ni umpama saudara. Jadi kamu semua tak perlu nak ujat Malaysia macam-macam. Kan? Tegur pemerintah kamu cari jalan terbaik untuk membantu rakyat di persempadanan. Itu dulu. Sempadanan Sabah Sarawak. Adakan perbincangan jangan mereka masuk secara ilegal nanti kena tembak lagi, baling telur lagi. Ini kadang-kadang susah. Kan? Sebab Malaysia ini punya undang-undang. Tapi dalam hati nurani rakyat Malaysia ini memandang mereka ini kesian dengan kepincangan hidup. Kalau mereka senang, mereka tidak akan berbuat sedemikian. Tapi Betul mereka sekali, susah. Dapat bekalan sembako aja susah, apalagi mencari wang. Jadi fikir aja lah situ. Bukan mengatakan negara Indonesia tidak. Indonesia bagus, harus bukti banyak negara yang besar berdaulat. Tetapi sistem pejabat-pejabat yang ada di Indonesia Rosak. Sistem itu rosak, menyebabkan Pak mereka Cik. keluh kesah rakyat yang di bawah. Okey, fikirkan itu. Oke, di sini saya akan memberikan sedikit pandangan saya atau kritikan. Demo masyarakat yang ada di perbatasan Indonesia-Malaysia tentang spanduk atau tulisan yang bertulisan Garuda di dadaku, Malaysia di perutku. Masyarakat di sana menuntut agar akses jalan yang ada di Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia Indonesia itu segera diperbaiki supaya barang-barang keperluan asas mereka itu bisa mudah, ya kan, bisa mudah untuk sampai di daerahnya mereka. Sedangkan keperluan barang-barang yang ingin mereka dapatkan, mobil-mobil logistik pengangkut barang-barang sembako, makanan, itu sangat lambat. Bahkan kita bisa lihat sendiri jalannya berlumpur. Sehingga
untuk pasokan makanan pun harus bergantung kepada Malaysia, yang dimana lebih dekat. Hal ini memang sangat disayangkan apabila jalan-jalan yang ada di perbatasan itu dihiraukan. Padahal itu sangat penting bagi masyarakat yang ada di perbatasan untuk akses, bisa mengirim barang, ya kan. Misal kata mereka panen, mungkin juga bisa dijual ke kota. Bahkan kalau saya lihat, banyak warga perbatasan yang panennya itu lebih memilih dijual ke Malaysia. Ya karena lebih dekat dibandingkan harus dijual di kota yang berada di Kalimantan. Karena jalannya begitu sangat teruk. Jadi mudah-mudahan untuk teman-teman yang suka sekali membuat video yang mengatakan Malaysia mau krisis lah, Malaysia mau apalah, kemudian menghujat Malaysia, stop. Lebih baik suarakan berita-berita yang tentunya untuk negara kita yang tengah dilanda kondisi dalam keadaan ya bisa dikatakan susah, khususnya masyarakat yang ada di perbatasan. Sebenarnya bukan hanya ada di perbatasan saja, yang di Lampung saja jalannya pun sangat miris, apalagi yang ada di perbatasan. Ini karena akibat ulah ya kadang-kadang korupsi itu permasalahannya. Tentang berita-berita yang sangat heboh ya kan, Malaysia dibilang krisis lah, Malaysia dibilang rugi tanpa TKI lah, itu semuanya bohong, nggak ada kaitannya. Tetapi pada faktanya justru di negara kita lah yang saat ini sedang dilanda kepanikan, korupsinya luar biasa, bahkan pengangguran semakin merajalela. Nanti kalau ada yang berkomentar, oh jangan buat propaganda, itu bukti nyata loh. Masyarakat yang ada di perbatasan, mereka kalau hidupnya benar-benar enak nggak mungkin demo, ya kan? Oke, kita simak videonya. Fakta di lapangan, pengangguran makin banyak, cari kerjaan makin susah, loker sulit. Tapi fakta ini dibantah oleh Menteri Keuangan. Terjadi akselerasi job creation. Ini menimbulkan tadi unemployment-nya menjadi menurun. Yang menyatakan kalau tingkat pengangguran terbuka turun dari 7% ke 5% dari 2020 ke 2024. Memang benar terjadi penurunan pengangguran, tapi karena masyarakat menciptakan pekerjaannya sendiri. Kerja di UMKM, jualan es, jualan pentol, terjadi penurunan jumlah pekerja formal kita. Di 2018, kisaran 43% dan sekarang tinggal 40%. Jadi berkurang 3%. 3% banyak nggak ya? Kalau dikalikan dengan jumlah total pekerja aktif, 142 juta sekarang. Berarti 3%-nya sekitar 4 juta orang. Beralih dari sektor formal ke sektor informal. Yang awalnya kerja di pabrik, sekarang jualan es. Kenapa ini terjadi? Karena kontribusi sektor manufacturing to GDP di Indonesia menurun dari 2019 di kisaran 21%, sekarang tinggal 19%. Pabrik-pabrik pada tutup, PHK di mana-mana. 2022 total PHK 10.000. 2024 naik 6 kali lipat menjadi 64.000. Saking banyaknya yang PHK, klaim BPJS Ketenagakerjaan juga naik. 2021 klaimnya 42 triliun, 2024 60 triliun. Karena udah di PHK, mau nggak mau akhirnya makan tabungan, mantap. Rata saldo tabungan masyarakat Indonesia turun dari 2022 ke 2023 turun 13%. Udah kena PHK, makan tabungan, bayar iuran BPJS juga udah nggak bisa. Jadi total tunggakan iuran BPJS juga meningkat. Dari yang awalnya 16 juta di tahun 2023, naik di 2024 menjadi 28 juta orang. Udah kena PHK, mau bikin usaha kecil-kecilan di rumah UMKM. Tapi masalahnya adalah likuiditas juga seret karena suku bunga perbankan mahal. 2021 suku bunga 3,5%, 2025 suku bunganya naik menjadi 5,75%. Jadi cost of money-nya bertambah sekarang. Pun bisa bikin usaha kecil-kecilan. Itu pun yang kecil banget dan mikro jatuhnya. Ini situasi masyarakat sekarang. Situasi si malakama. Maju kena, mundur kena. Udah kena PHK, mau bikin usaha juga susah. Coba ceritain kondisi ekonomi kalian. Mengerikan sekali teman-teman semua. Sepertinya narasi Indonesia gelap itu semakin hari semakin nyata. Hari ini badai PHK menyerang Indonesia. Sritex resmi tutup, ribuan karyawannya ya di PHK. Kemudian ada Yamaha, KFC, dan Sanken.
lebih dari 10.000 karyawan kehilangan pekerjaan. Ini bukti nyata bahwa negara gagal untuk mensejahterakan rakyat. Negara gagal untuk menyediakan lapangan pekerjaan. Ini kritik terhadap negara, kritik terhadap pemerintahan yang hari ini sudah banyak mengambil dari rakyat, yang kemudian kewajiban mereka menyediakan, memberikan alternatif dan solusi yang terbaik bagi kesejahteraan rakyat, sama sekali hari ini belum kita rasakan. Artinya, ya silahkan komentar sendirilah teman-teman semua. Sabar mas, sabar. Mengerikan sekali. Gue itu males banget sebenarnya diminta buat ngebahas kasus seperti ini. Karena yang pertama, ini bukan lapak gue. Dan yang kedua, gue nggak mau berurusan sama mereka. Tetapi rasanya, kayaknya gue harus ngebahas sekarang. Gue baru tahu, selain Liga 1 BRI, ternyata ada juga Liga Korupsi Indonesia. Di mana di peringkat pertama, itu masih dipegang sama PT Timah, lo pasti tahu kasusnya apa. Dan tiba-tiba datang kompetitor baru, dengan total 193 triliun korupsinya, Pertamina dioplos. Sini gue jelasin, dari sebanyak ini kasus korupsi, jujur aja, gue nggak merasa terugikan. Karena semuanya itu terjadinya sama pajak, bukan sama masyarakat secara langsung. Ngerti nggak maksud gue? Sementara Pertamina itu kita benar-benar dibohongin. Selama ini gue ngisi Pertamax, selisihnya itu 3.000, cuman biar nggak ngantri. Ibaratnya itu, kalau lo masuk Dufan, tapi lo bayarnya fast track, biar nggak ngantri untuk mainin wahana. Jadi ini pelakunya, starting 11-nya. Jadi selama ini kita beli Pertamax, itu cuman Pertalite yang dioplos. Kenapa sih hal kecil kayak gini harus bohong? Masalahnya ini kendaraan kita semua. Ini terjadi secara langsung, lewat perusahaan, langsung ke konsumen. Gue jelasin sekali lagi. Kalau kasus korupsi yang lain, itu terkait dari yang namanya BUMN dan merugikannya negara. Sementara ini yang dirugikan itu masyarakat langsung. Dan lo mau tahu nggak? Angka 193 triliun ini untuk di tahun 2023 saja. Sementara ini udah terjadi dari tahun 2018. Dan kisaran kerugian per tahunnya itu sekitar sebanyak ini. Jadi kalau di total itu udah 1.000 triliun kerugiannya. Sementara itu baru kalkulasi sampai tahun 2023, belum sampai tahun ini. Jadi secara logika, itu kira-kira minimal banget total kerugian kita semua 1.000 triliun lebih. Lo bayangin, 1.000 triliun. 1.000 triliun, lo beliin Old Trafford, lo beliin klub Manchester United, dijadiin klub malam, dijadiin kuburan, itu masih kembali uangnya. Saking banyaknya total nominal uang yang dikorupsi dalam jangka waktu 5 tahun. Dan lagi-lagi, yang dirugiin kita-kita juga. Lo bayangin aja selama ini, gue itu niatnya nggak pernah mau pakai subsidi, karena biar nggak membebani negara. Tetapi ternyata ujung-ujungnya gue tetap pakai subsidi, hanya bayarannya yang lebih biar nggak ngantri. Ini terlalu gila dan nggak masuk ke kepala gue. Tapi kalau menurut lo gimana? Konoha. Memang kadang-kadang itu agak aneh ya. Di negara Konoha itu, pejabatnya suka mencurangi masyarakatnya. Sedangkan subsidi untuk warganya dikasih tulisan untuk rakyat miskin. Ujung-ujungnya nanti memungli warganya sendiri yang dikatakan miskin. Yang warga ingin tidak, istilahnya tidak mau membeli subsidi ya karena tidak mau membebani negara, justru ditipu oleh para pejabat Pertamina yang ada di Konoha. Dan total kerugiannya itu hampir 1.000 triliun, bahkan mencapai 1.000 triliun. Ini sangat katanya mau menuju emas, katanya kemarin Petronas, ya kan, beritanya heboh, Petronas memotong karyawannya atau memberhentikan karyawannya. Petronas akan bengkak, akan apa? Lihat ini. Untuk netizen, untuk YouTuber, segelintir YouTuber Indonesia yang selalu memburu-burukan negara Malaysia. Lihat negara kita ini, Konoha mendunia luar biasa. Dan ini para pelakunya sudah masuk media internasional. Berbagai di negara tetangga sudah memberitakannya. Korupsi mega, korupsi luar biasa. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan hiburan dan informasi buat sahabatku semua. Jika suka dengan videonya Bang Toha Reaction, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di segala lini yang ada di negara Konoha, semuanya penuh dengan korupsi pungli. Ya, mudah-mudahan nanti UNESCO memberikan penghargaan.